Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar khotbah di kebaktian malam di Gereja HKBP Bakom, Resok Cilengsi. Untuk itu kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan padamu Bapa atas kesempatan kami umat Tuhan yang telah Engkau tebus bersedia kini dan di sini untuk mendengar sabdamu yang kudus untuk meneguhkan hati dan pikiran kami dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu Bapa, perkenankan kami datang ke hadapan Tuhan dan berfirman-Lah Engkau karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, seraya mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kebaktian malam ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat ke-52. Baik kita baca dan bapak-bapak dan ibu saudara-saudara mempersiapkan Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sedemikian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, sewaktu saya melayani di Sumatera Utara atau ketika masih tinggal bersama orang tua di kampung halaman, dan tentu ini sebelum masa COVID, kita katakanlah di masa normal di kala itu, ada satu tradisi atau sukacita orang tua. Apakah bersama opungnya, opung bau, opung suhut, mereka membawa anaknya yang baru lahir mengikuti kebaktian di gereja untuk pertama kali sebelum dibaptis. Dan akhirnya akan berlanjut ke hari-hari seterusnya, menggendong bayi itu dan mengikuti kebaktian. Seakan-akan si ibu orang tua memperkenalkan anaknya itu bahwa apa yang telah diwartakan di waktu yang lalu
dan kini dibawa ke gereja untuk boleh bersukacita bersama jemaat lainnya. Dan ini tentunya setelah si ibu sehat, kuat berjalan pasca melahirkan, saudara-saudara. Orang banyak ibu-ibu sangat bersukacita dan tentunya turut mengucapkan selamat melihat bayi kecil yang digendong empungnya atau ibu anak tersebut. Sekali lagi inilah realisasi warta yang telah diwartakan beberapa waktu sebelum anak itu dibawa ke gereja pertama sekali. Dan sukacita ini nyata benar bagi orang tuanya dan jemaat lain yang menyaksikan kehadiran si ibu yang menggendong bayinya sama bapaknya, suaminya, atau opungnya barangkali. Saya tidak tahu persis, saudara-saudara, di Pulau Jawa ini, di sekitaran kita, adakah hal tradisi seperti ini masih ditemukan? Orang tua menggendong membawa anaknya pertama sekali setelah melahirkan, mengikuti kebaktian di gereja. Tentu sangat sulit menjawab ini, sangat sulit menjelaskannya, karena banyak faktor alasan orang tua muda di Pulau Jawa ini sekitaran kita. Dan tentu ini berpulang kembali kepada kerelaan orang tua atau ibu bapa yang baru menerima karunia Tuhan anak lahir. Yang bisa saya jelaskan, saudara-saudara, tentu di kemudian hari seturut jadwal gereja ada warta bahwa baptisan anak-anak akan diselenggarakan berlangsung di gereja tersebut. Dan di sana baru muncul, di sana baru hadir si ibu membawa bayinya. Dan bisa-bisa waktu yang berselang lama ini berbulan-bulan barulah dia ada membawa bayinya ke gereja ketika menerima baptisan kudus. Dan pertanyaan, saudara-saudara, dalam sakramen baptisan kudus ada pertanyaan kepada orang tua. Apakah saudara bersedia menyuruh atau membawa anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Maka orang tua, bapak anak-anak yang mau dibaptis menjawab, ya saya bersedia. Apa artinya itu, saudara-saudara? Itu memungkinkan kesediaan ketaatan orang tua mendidik anak-anak dalam pengajaran takut akan Tuhan dan dimulai sedini mungkin, sejak masa kanak-kanak. Dan tentunya walaupun si anak, si bayi belum mengerti, belum mengenal kondisi itu, barulah beberapa waktu ke depan setelah menerima baptisan, orang tua membawa anak-anaknya mengikuti kebaktian sekolah minggu. Inilah realisasi, konkretisasi, saudara-saudara, apa yang dijanjikan sewaktu menerima baptisan kudus. Dan kini kita boleh memperbandingkannya pengalaman Yusuf dan Maria yang membawa anaknya yaitu Yesus ke Bait Allah, ke Yerusalem untuk disunat. Kita bisa baca di Lukas 2 ayat 21-39. Dan kini nats khotbah kita adalah pelanjutan dari kisah Yesus yang masih kecil. Setelah dibawa orang tuanya untuk bersunat, kini orang tuanya kembali lagi membawa Yesus ke Bait Allah memenuhi tradisi hari-hari besar orang Yahudi. Inilah yang menjadi sejalan dengan topik kebaktian malam, hidup dalam didikan Tuhan. Dan menjadi pergumulan pertanyaan kita, bagaimana pula hidup tidak dalam didikan Tuhan? Dan ini menjadi tantangan bagi kita mendengar khotbah ini. Itu sebabnya kita ditawarkan memahami lebih jauh apakah hidup di dalam didikan Tuhan.
Yang pertama, hidup dalam didikan Tuhan melalui orang tua. Apa artinya ini? Ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan ketika mereka pulang ke rumah, ternyata Yesus tidak ada bersama mereka dan tidak ada pulang bersama. Yesus dikatakan menghilang. Tentu sebagai orang tua Yusuf dan Maria merasa khawatir, ayat 48. Dan pertanyaannya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Setelah mencari 3 hari, saudara-saudara, Yesus ditemukan di Bait Allah sedang duduk berdiskusi dengan alim ulama. Sebagai orang tua merasa bertanggung jawab mencari dan mencemaskan anaknya, takut kehilangan putranya. Itu jelas, semua akan mengalami itu. Tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda, masing-masing keluarga di dalam rasa khawatir dan kecemasan ini. Kenapa? Karena belakangan ini saudara-saudara mulai ada terkikisnya atau ada pergeseran yang terjadi belakangan ini. Misalnya, ini menjadi tantangan bagi ibu-ibu dan bapak, apalagi keluarga muda. Ada orang tua menyerahkan urusan bayinya dan pertumbuhan bayinya dan anak-anaknya kepada orang lain. Misalnya babysitter, kepada guru les dan bahkan kepada tetangganya. Ada orang tua tidak mau direpotkan dan mengurus anak-anak. Alasannya karena bekerja. Alasannya karena mengejar karir. Enggan membawa anak-anaknya sekolah minggu dengan membiarkan anak-anaknya bermain game online dan film yang lain-lain. Atau bahkan orang tua rajin mengantar anaknya sekolah minggu, tetapi orang tuanya tak pernah sekalipun ke gereja. Sesudah remaja atau dewasa, tidak pulang ke rumah anak tersebut, mungkin tidak dicari orang tuanya, dan orang tuanya memilih cuek. Ada kalanya belakangan ini orang tua semakin tidak hadir dalam kehidupan anak-anak. Inilah yang dialami Yusuf dan Maria, yang sangat memperhatikan pertumbuhan fisik dan rohani Yesus sebagai anaknya jasmani, lewat makanan, lewat pertumbuhan jasmani sehingga Yesus bertumbuh baik dan sehat. Juga tanggung jawab Yusuf dan Maria untuk memenuhi kebutuhan rohani dengan mengajarkan dan membawa Yesus dalam acara-acara rohani dan pengajaran agama. Semua itu berujung pada didikan Tuhan melalui orang tua dan membesarkan anak yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap keluarga. Ini yang seharusnya. Dengan demikian kita boleh menarik pemahaman yang kedua ini. Hidup di dalam didikan Tuhan melalui pertumbuhan karakter. Saudara-saudara, ada sebenarnya kebaikan jika orang tua dengan bijaksana mendidik anak untuk mandiri dan dewasa. Dengan membiarkan anak tersebut berjalan sendiri namun tetap dalam pengawasan orang tua. Sehingga ada pertumbuhan kedewasaan bagi si anak. Dengan memberi kepercayaan seperti ini, maka anak menumbuhkan kematangan dan sikap tanggung jawab yang sungguh besar bagi dirinya sendiri sebagai seorang anak. Karena apa? Ada juga orang tua yang tidak memberi kepercayaan kepada anaknya agar lebih matang, justru membuat anak semakin lambat dewasa, lambat mandiri. Pengalaman dan tantangan yang kita hadapi belakangan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Itu sebabnya pertumbuhan karakter membuat seorang anak semakin tangguh. Membuat anak semakin lebih siap menjalani kehidupannya. Yesus juga seperti itu. Yesus semakin tangguh dalam pelayanannya, ia bertambah di dalam hikmat kasih karunia Allah
Itu yang ada pada dirinya. Sehingga Yesus berkata, menjawab pertanyaan orang tuanya, mengapa engkau pergi meninggalkan dan bahkan mencemaskan kami? Jawaban Yesus sebagai seorang anak, dan ini juga menjadi jawaban Injil. Di tengah-tengah kehidupan kita membiarkan dan mempersiapkan anak. Sedini mungkin, di ayat 49 disebut, mengapa kamu mencari aku? Ini menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam diri Tuhan Yesus sebagai anak. Sekalipun Maria dan Yusuf masih menganggap Yesus sebagai anak kecil, namun harus disadari sebagai orang tua, pertumbuhan yang ada pada diri Yesus merupakan proses pendewasaan dan karakter yang baik. Karena Yesus sendiri adalah anak Allah, bukan hanya sekedar anak manusia di dalam jasmani kehidupan Yusuf dan Maria. Yang ketiga, saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan kekinian dan kehidupan di keluarga dengan judul hidup dalam didikan Tuhan sejak kecil. Yesus menjawab di ayat 49b demikian, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jawaban ini, saudara-saudara, ada maksud yang tersirat dan muatannya sangat syarat makna, yaitu kerinduan untuk selalu berada di rumah Allah Bapa. Berada di rumah Bapa bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bersekutu dengan Tuhan Allah Bapa. Itu artinya anak-anak diajar dan diajak untuk mencintai rumah Tuhan, mencintai gereja, sebagai pertumbuhan imannya. Dengan demikian, anak-anak sekarang kita akan diperhadapkan, apakah anak-anak suka ke gereja setelah dibawa orang tuanya, atau justru suka pergi keluyuran bermain dengan teman sebayanya ke tempat yang tidak sepantasnya di masa mudanya, di masa umurnya. Atau bahkan anak-anak muda, remaja, pemuda berdalih dengan berkata permisi kepada orang tua, namun ternyata tidak ada di gereja dan tidak mengikuti latihan KOR, tidak mengikuti PA. Lantas kemana dan di mana anak tersebut? Saudara-saudara, peranan orang tua sangat diharapkan dalam menanam minat rindu ke gereja, atau bermain bersekutu dengan Tuhan, dan memberi waktu mendengarkan firman Allah di dalam perayaan atau ibadah-ibadah yang di tengah-tengah kehidupan bergereja. Dan demikian anak akan selalu rindu ke gereja dan bermain bersekutu dengan sesama remaja dalam latihan musik atau PA dan lain sebagainya yang ada di program gereja itu. Inilah kerinduan anak yang kita harapkan jika kita tanamkan sedini mungkin. Dan peranan orang tua sangat berperan menanamkan minat atau kerinduan ke gereja bagi anak-anaknya sejak dini, saudara-saudara. Sehingga menjadi kebiasaan dan kerinduan bagi anak memberi waktu dan mendalami firman dan bahkan mengikuti perayaan gerejani. Dengan demikian, saudara-saudara, kehadiran kita di gereja membuat kita semakin hidup dalam hadirat Tuhan dan menaati perintah-perintahnya. Roh Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kita, roh kita di dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Maka akhirnya saudara-saudara, status kita sebagai anak-anak, sebagai orang tua boleh dan dapat dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, akhirnya apa yang kita dapatkan atau didapatkan seorang yang hidup dalam didikan Tuhan. Sebagaimana Yesus bertumbuh dan dibesarkan dalam didikan Tuhan Allah melalui orang tuanya, maka penilaian akhir kita temukan dalam ayat 52 yang menyebut Yesus bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya makin dikasihi Allah dan manusia. Ini artinya hampir persis sama dengan ayat 40.
Disebutkan juga di ayat 40 demikian, anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Saudara-saudara, pertanyaan terakhir, apa arti semua ini? Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, persaingan yang sangat ketat, kebutuhan sangat-sangat semakin bertambah. Tetapi ingat, jangan itu menjadi alasan sehingga kita melupakan kebutuhan pendidikan iman bagi pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus. Dan setiap orang harus bertanggung jawab dan terus-menerus, bukan temporer, untuk mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai kebenaran yang mampu mendidik anak iman di tengah-tengah keluarga maupun hidup berjemaat. Didikan Tuhan dapat ditemukan di rumah, di persekutuan keluarga, di gereja, terlebih-lebih memahami apa kehendak Tuhan di dalam perintah dan hukum-hukumnya. Hidup di dalam didikan Tuhan itu artinya bertumbuh dewasa dan tidak mudah diombang-ambingkan dalam rupa-rupa pengajaran palsu manusia. Jika hidup dalam didikan manusia, kebalikan dalam didikan Tuhan, seseorang mengikuti pendidikan formal, informal, non-formal untuk masa depan saja itu. Tetapi kita akan lihat kalau orang hidup dalam didikan Tuhan, itu akan dimulai di masa kini dan masa mendatang. Adanya keselamatan dan kehidupan kekal dibandingkan dengan hidup dalam didikan di luar Tuhan. Maka kematian akan ada dan hidup ini akan semakin sulit, semakin susah. Tentu bagi orang yang tidak memahami arti kehidupan ini berjalan biasa-biasa saja, tetapi sudah mati iman rohaninya. Adanya keselamatan kekal, kehidupan kekal dibandingkan dengan hidup di luar didikan Tuhan, maka saudara-saudara akan melihat pertumbuhan anak. Itu sebabnya dalam kitab Amsal ada penekanan-penekanan khusus, seperti dikatakan di Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kepada anak-anak di kitab Amsal juga diajak, dihimbau dan dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3:11. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amsal 3 ayat 14. Didikan Tuhan kepada kita bukan hanya lagi di masa kecil, tapi juga akan berlangsung hingga pada masa tua kita. Sebagaimana pesan agung Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 menyebut, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menerima didikan Tuhan, saudara-saudara, itu berarti di tangan kita ada keselamatan. Didikan di luar Tuhan itu berarti masa depan akan dipertanyakan. Sebab itu mendekatlah kepada Tuhan, baik orang tua terutama yang membawa anak-anaknya sejak dini. Dan demikian saudara, bapak, ibu akan diperkenan Tuhan dalam rencana-rencana yang indah di masa depanmu. Banyak kegagalan keluarga, banyak kegagalan anak-anak, atau bahkan penilaian kawan-kawan teman-teman bisa saja terjadi penilaian yang positif, melihat hanya sepintas. Namun ternyata kegersangan rohani pasti ada di satu-satu keluarga. Kita bersyukur saudara-saudara kepada keluarga yang tetap gigih membawa menuntun anaknya dalam didikan Tuhan melalui pendidikan anak sekolah minggu, atau dimulai dari baptisan itu, perkenalkan kerajaan Allah sejak dini. Demikian pertumbuhan iman mereka dikatakan dalam nas ini seperti Yesus, semakin disukai Allah dan manusia, dan hikmatnya bertambah dan juga
semua yang dilakukannya diperkenankan orang, apalagi terhadap Tuhan. Itulah yang kita temukan dalam hidup ini, dan selalu karena tiada kata tamat dalam didikan Tuhan, tapi dalam proses pengajaran yang berlangsung terus-menerus terhadap Bapak Ibu di rumah, di gerejanya, dan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itulah yang layak. Terimalah didikan dalam Tuhan pada saudara-saudara, jangan abaikan. Karena apa? Keadaan waktu akan berulang karena proses pembelajaran dan waktu ini terus berjalan semakin maju. Tidak ada kata mundur. Dan demikian, sekali kita terlambat, penyesalan akan datang terlambat juga. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami telah bersyukur hari ini mendengar sabda Tuhan, di mana disebut didikan Tuhan. Kau membuat kami semakin tangguh, didikan Tuhan membuat kami semakin bertumbuh ke arah kedewasaan menghadapi tantangan hidup ini. Peranan orang tua sangat diharapkan membesarkan anak takut akan Tuhan. Perkenankan kami di tengah-tengah gereja-Mu membuka diri tetap dalam ajaran Tuhan. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus-menerus memberi pengajaran akan firman Tuhan, memberi didikan akan penyertaan Tuhan, dan memberikan apa yang benar terhadap kehidupan ini pada anak-anak sejak dini. Dimuliakanlah Engkau ya Allah dalam Yesus, yang kami meniru perjalanan rumah tangga Yusuf dan Maria bersama Yesus anak mereka dengan kesetiaan ketaatan akan tradisi dan bahkan ketaatan beragama. Kami boleh meniru hal seperti itu sehingga Yesus Tuhan sebagai anak Allah juru selamat kami membuahkan yang baik lagi bagi kami, dan kami akan hidup dalam didikan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, berkati kami keluarga, berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati kami anak-anak kami dan juga kerja kami, dan senantiasa dalam lindungan naungan Tuhan, dalam kesehatan jasmani dan rohani. Amin.